Baby, setiap bangun tidur jangan lupa sisiran ya, supaya rambut kamu tetap serapi rambut kemarin. Ini kok keran air nggak bisa hidup ya? Oh iya, jalannya itu yang di bawah. Terpaksa deh nyuci piringnya itu di bawah seperti di lesehan. Tapi jangan lupa ya, setelah cuci piringnya itu dirapikan kembali, diletakkan di rak piring sesuai rapi, yang besar ke besar, yang kecil ke yang kecil. Jalan-jalan ke belakang rumah, ada lihat pohon pisang lagi. Pohon pisangnya ada yang kecil. Ini bisa dibuat jadi masak sayur pohon pisang ya. Kalau kami orang Karo itu namanya jukut aris. Ini cocok banget digabungin sama ayam kampung, masak seperti masak opor. Pasti enak banget dan kamu pasti suka dengan ini. Yang diambil itu pohon pisang anakannya, lalu dia dibelah sampai pucuk yang paling di tengah di dalam batangnya itu, yang terkecil dan yang termuda, itulah diambil untuk disayur atau dimasak. Di sini juga ada bunga-bunga liar yang tumbuh liar, tidak ditanam. Ini bisa untuk mempercantik rumahnya anjingku, anjing kesayangan aku, namanya Turbo. Aku ambilin bunga-bunganya, aku letakkan di kandangnya biar supaya dia lebih nyaman untuk tidur, lebih nyaman dan lebih suka melihat kandangnya. Dan dia semakin bahagia, semakin sayang sama aku, dan aku juga semakin sayang sama anjing kesayangan aku. Lihat tuh, setelah aku bikin bunganya dia semakin betah, dan jarang-jarang loh dia mau tidur di kandangnya seperti ini karena dia melihat bunga itu. Sepertinya dia bahagia. Untuk pohon pisangnya aku letak di dapur dulu ya. Nah, setelah itu untuk di air aku pergi ke Pajak Pagi Tanjung Rejo Setiabudi. Di sini aku membeli semua bahan-bahan yang mau aku masak, mulai dari kelapa, santannya, ayamnya, dan aku membeli rempah-rempahnya. Dan juga untuk cemilan seperti risol mentah yang tinggal digoreng, risol mentah dan martabak mentah juga. Aku beli 10.000 dia sudah dapat banyak. Nah, setelah itu aku pulang karena pajaknya itu dekat. Aku pulang bawa belanjaan. Setelah itu aku beresin semua belanjaanku dan aku potongin ayamnya seperti ini. Semua belanjaan dapur yang dibeli tadi dibereskan seperti ini, disusun, dan ayamnya juga dibersihkan seperti ini. Jangan lupa dia harus benar-benar bersih ya, jangan sampai tidak bersih. Dan jangan lupa kamu potongnya seperti ini ya. Aku saranin kalau kamu mau potong ayam itu pakai pisaunya yang agak tajam atau sangat tajam, supaya sekali potong dia udah putus, tidak berulang-ulang. Nah, untuk jukut arisnya atau pohon pisangnya aku potongin cincang seperti ini, kecil-kecil, terus dicuci bersih seperti ini. Jangan lupa ini kamu nanti masukkan ketika ayamnya sudah disaring atau diperas air kelapanya. Dan untuk serainya, bumbu kasarnya aku seperti ini. Nah, untuk bumbu halusnya aku udah beli di Paca dan aku tidak buat lagi, aku hanya cukup bumbu yang bumbu kasarnya. Dan setelah itu aku tumis bumbu halusnya dengan cabai seperti ini. Ini bumbu halusnya, bumbu opor ayamnya, dan tambahkan juga rempahnya seperti ini. Bumbu kasarnya belum kuat, bawahnya tidak diperak, tidak diperak ya, setelah diiris, dan masukkan santan cair seperti ini. Aduk atau seperti ini. Setelah dia berbuih atau mendidih, masukkan jukut aris atau pohon pisang tadi seperti ini. Jangan lupa diaduk-aduk ya, diaduk-aduk sampai merata. Nah, setelah itu masukkan potongan ayam yang agak besar-besar tadi. Aku sengaja buat potongannya agak besar karena aku tidak suka ayam yang kecil, karena kalau potongan ayam yang kecil tidak cukup untuk di mulut aku sih, seperti itu. Dan aku tambahkan tomat
Terserah kamu, kalau kamu mau coba silakan, kalau tidak skip aja seperti ini. Dan rasain, jangan lupa garamnya, gulanya tetap nggak basah. Dan setelah ayamnya udah panas seperti ini, jangan lupa terakhir kamu masukkan santan kentalnya agar rasanya itu lebih gurih dan lebih creamy seperti ini dia sudah wangi. Dan tunggu sampai panas seperti ini, jangan sampai santannya itu pecah ya, karena kalau santannya tidak pecah itu rasanya makin nikmat, makin creamy, lezat, delicious. Nah seperti ini sudah bisa disajikan. Setelah itu aku goreng risol sama martabak mentah yang aku beli di pajak tadi. Seperti ini aku goreng seperti ini dengan bolak-balik seperti ini. Setelah warnanya kuning gold seperti ini, aku angkat gorengan tadi, aku tiriskan. Setelah itu untuk hidangannya aku buat mayonis sama bumbu balado, karena aku suka mayonis dan bumbu balado bisa disatuin. Setelah itu aku buat itu dan aku makan beserta dengan ayamnya. Untuk hidangannya sudah bisa dieksekusi seperti ini, dan gorengan risol dan martabak tadi juga udah bisa dieksekusi. Ini saya cobain, saya tambahkan bumbu balado dan mayones ke gorengannya tadi agar lebih gurih dan lebih nikmat. Setelah itu saya cicipin sama dengan opor jukut aresnya pakai mentimun. Saya sengaja tidak pakai nasi karena di sini saya posisinya kenyang. Saya cobain dagingnya lembut, apalagi ditambah pakai mentimun seperti ini. Apalagi kuahnya itu cukup kental dan enak, apalagi risolnya pakai mayones, cukup benar-benar nikmat. Dan ini makanan yang paling lezat yang aku buat. Terima kasih.